Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Halo anak-anakku peserta didik baru, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat atas diterimanya menjadi peserta didik baru di SMK Khaliliyah Bangsri. Selamat bergabung dan terima kasih telah menjadi bagian dari kami. Oke. There is a person says, no love before meeting. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. So, sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya adalah Miska Iswati. Di sini saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, ini kalian memasuki materi yang keempat. Nah, materi yang keempat ini adalah cara belajar efektif dan efisien di masa pandemi. Ya, belajar bagi para peserta didik itu adalah sebuah kewajiban sebagaimana predikatnya sebagai pelajar. Pelajar yang baik tentunya harus belajar dengan baik. Belajar dengan baik adalah belajar yang menghasilkan peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selama masa pandemi ini, tentunya sekolah banyak menerapkan sekolah dari rumah atau yang sering disebut dengan school from home. Ya, kalau pekerja kan WFH, kalau kalian adalah SFH ya. Jadi gaya belajar antara di sekolah dengan di rumah pastinya berbeda. Nah, pertanyaan untuk kalian, apakah selama ini, ya mungkin selama pandemi ini, sudahkah kalian belajar secara efektif dan efisien? Nah, jika belum, atau masih ada yang kesulitan dengan gaya belajar, di sini saya akan memberikan tips ya mengenai cara belajar yang efektif dan efisien di masa pandemi. Oke, cara belajar efektif di sini ada 9. Yang pertama adalah buat suasana belajar yang nyaman. Kenapa? Yang perlu kalian lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun ya suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara yang membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya adalah kalian dapat belajar dengan mendengarkan musik, atau bisa belajar sambil ngemil, ataupun juga bisa belajar dalam keadaan hening tanpa gangguan apapun. Itu semua kalian yang bisa mereka-reka atau yang bisa menentukan sendiri, karena setiap peserta didik ya, setiap orang mempunyai cara yang berbeda. Maka kenali diri Anda, bagaimana nih saya untuk memunculkan mood belajar. Oh, saya lebih suka dengerin musik karena tidak ngantuk. Oh, saya nggak suka, saya pengennya hening saja. Berarti mencari tempat yang sepi. Nah, itu nanti yang kedua ya. Jadi cara yang pertama adalah suasana nyaman dulu yang dicari. Kalau sudah nyaman, berarti yang kedua ini adalah menentukan suasana ruangan untuk belajar. Kalau sudah menimbulkan mood, mencari rasa nyaman ya, suasana. Yang kedua adalah mencari ruangan. Jadi menentukan suasana ruangan untuk belajar. Nah, ruangan untuk belajar ini juga menjadi hal yang penting ya, sebagai pertimbangan belajar lebih efektif. Pilih ruangan belajar yang tidak ada tempat tidurnya. Mengapa demikian? Karena kalau ada tempat tidur itu lebih besar rasa malasnya akan timbul karena keinginan untuk rebahan di tempat tidur tadi. Jadi pilihlah tempat-tempat yang nyaman seperti ruang tamu atau ruang keluarga, kemudian bisa di halaman depan, di halaman belakang rumah mungkin, di kebun, atau mungkin bisa di sungai. Nah, carilah tempat yang menurut kalian nyaman. Kalau tadi misalnya seperti contoh mood saya ini belajarnya pengen di tempat apa? Kalau di tempat sepi. Nah, berarti tempatnya ya cari yang sepi. Tapi kalau saya lebih suka sambil dengerin musik, itu mood saya akan muncul, semangat belajarnya akan timbul. Oh, berarti boleh di rumah sambil menghidupkan musik. Boleh pakai headset, boleh kalau pengen headset kurang, jadi kerasin saja volumenya. Itu ada yang tipe belajar seperti itu ya, itu termasuk saya. Jadi kalau hening itu malah bosan, itu kalau tipe saya. Jadi saya juga lebih suka yang ada musik geneng-genengnya gitu. Kemudian yang ketiga, cara ini adalah sekolah daring itu sama dengan sekolah offline. Menganggap sekolah daring ini seperti sekolah luring, sehingga mengawali kegiatan belajar dengan rutinitas seperti saat sedang bersekolah secara luring. Jadi mulai dari bangun pagi, kemudian mandi, sarapan, menata jadwal pada hari tersebut, kemudian menyiapkan gawai untuk sekolah daring. Jadi pastikan koneksi dan gawainya itu dalam kondisi yang baik.
Jangan lupa catat materi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Oke, kemudian yang keempat. Yang keempat ini adalah jangan nyambi. Tahu ya bahasa nyambi? Nah, kalau bahasa Jawa memang nyambi. Jadi mengerjakan ini sambil ini sambil ini. Nah, itu yang namanya nyambi. Belajar di rumah itu terkadang banyak gangguan atau kadang menimbulkan banyak distraksi dari diri sendiri. Ketika belajar daring di rumah itu memang memiliki suasana yang lebih santai. Jadi kalian bisa mengerjakan banyak hal, misal sambil makan, sambil nonton film, kemudian main game, apalagi pakai gadget ya. Jadi paling absen kemudian main gadget. Nah, itu yang namanya nyambi. Jadi belajar sambil bermain itu dihindari sajalah. Nah, hal ini jika dilakukan itu kamu tidak fokus nantinya. Sebagai contoh nih, hindari mencuri-curi waktu sambil bermain game, nonton film, atau hal yang lainnya yang menciptakan suasana belajar itu tidak kondusif. Jadi hindari. Ketika belajar, fokus belajar. Ya, itu. Kemudian cara yang kelima ini adalah jangan terlalu lama di depan ponsel atau laptop. Nah, ini sangat berbahaya sekali berbahaya sekali dalam kesehatan ya. Jadi ini bisa mengganggu kesehatan. Jadi kalian harus meluangkan waktu untuk belajar yang fokus. Kemudian pilih waktu yang pas, misal daringnya pagi ya memang itu ponsel itu digunakan untuk daring. Tapi jangan sampai terforsir untuk belajar tapi terlalu lama di depan laptop atau ponsel. Jadi daringnya pagi ya kalian memegang gadget ya hanya khusus untuk daring dulu lah, itu belajar sudah selesai. Nanti mau main game boleh. Kalau mau chatting ya boleh, tapi maksud saya itu belajarnya ini loh, jangan seharian belajar tanpa henti karena menggunakan gadget ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Ya, karena ini menimbulkan gangguan juga bagi kesehatan. Kalau belajarnya baca buku itu boleh lah, mau seharian nggak masalah, tapi itu juga mengganggu kesehatan mata ya. Oke, sekarang yang keenam. Yang keenam adalah belajar secara berkala atau berkali-kali. Cara belajar efektif yang selanjutnya ini belajar secara berulang kali. Nah, kalian dapat menggunakan cara ini untuk memaksimalkan gaya belajar kalian. Hal ini dapat membantu kalian untuk mengingat dan memahami banyak hal yang dapat menandakan bahwa kalian ini akan jauh lebih produktif untuk belajar secara teratur dan memiliki jam istirahat yang pas. Misal nih, pagi mengikuti daring. Kemudian siang belajar 30 menit. Sore setelah mandi jam 4, jam 5 belajar lagi 30 menit. Kemudian malam setelah Isya belajar hampir 1 jam. Nah, itu yang namanya sering, dan ini harus dilakukan berkali-kali, berulang-ulang setiap hari. Kenapa? Kalau belajar hanya sehari saja berulang sudah cukup. Nanti kalau tidak konsisten belajarnya ya percuma. Ya, jadi perlu adanya belajar berulang-ulang untuk meningkatkan daya ingat dan memahami banyak hal. Tentunya dalam pelajaran ini ya. Kemudian cara yang ketujuh ini adalah menggunakan teknik Pomodoro. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengenal teknik ini ya. Teknik Pomodoro ini untuk menjaga aktivitasmu biar cara belajar efektif semakin terbukti dan semakin produktif. Buat kalian yang belum mengetahui teknik ini, nah saya kasih tahu, gampang banget deh. Buat schedule time, kemudian atur timer di ponsel kalian. Aturlah mungkin 25 menit, diatur 25 menit. Nah 25 menit ini kalian gunakan untuk belajar. Setelah timer di ponsel ini berbunyi, berarti nanti disetting lagi 10 menit. Nah 10 menit ini digunakan untuk beristirahat, atau bolehlah makan, minum, biar rileks dulu pikirannya. Setelah timer berbunyi 10 menit, disetting lagi 25 menit. Nah 25 menit ini untuk belajar. Belajar 25 menit, kemudian disetting lagi, setelah berbunyi setting lagi 10 menit lagi. Nah itu dilakukan berulang-ulang, itu namanya teknik Pomodoro. Ini bisa dicoba saat banyak tugas. Nah ini bisa digunakan. Tetapi kalian juga harus dapat mengatur sesuai target kalian ya.
Jadi yang penting adalah kalian harus dapat mencoba on time dan produktif selama timer berbunyi. Jadi 25 bunyi buat belajar. Setelah bunyi disetting lagi 10 menit buat istirahat. Bunyi setting lagi 25 menit belajar lagi. Bunyi, nah itu dilakukan mungkin sehari bisa disetting 2 kali lah dari belajar. Jadi dapat belajar 50 menit kan. Seperti itu. Nah, untuk cara yang ke-8 adalah tidur dan istirahat yang cukup. Kalian mungkin beranggapan bahwa tidur ini tidak termasuk ke cara belajar yang efektif. Tetapi kegiatan ini dapat membantu kalian untuk mendapatkan cara belajar yang efektif. Karena tidur dan istirahat ini adalah hal yang vital ya dalam menyimpan informasi di dalam otak. Pelajar yang tidur dengan jam yang cukup itu akan lebih bisa fokus dibandingkan pelajar yang tidurnya kurang atau kurang teratur. Ini sangat berpengaruh sekali. Jadi tidur dan istirahat yang cukup ini adalah penting sekali bagi kita. Kemudian yang terakhir ya, ini cara belajar efektif yang terakhir adalah sering berolahraga dan bersosialisasi. Nah ini jangan lupa, meskipun pekerjaan atau jadwal belajar tugas itu sangat banyak dan menumpuk, jangan sampai kalian lupa untuk meluangkan waktu untuk berolahraga ya. Misal ambil di pagi hari jogging atau bisa senam, biar otak semuanya rileks, tidak tegang. Kemudian juga bersosialisasi, ini juga perlu karena dapat membantu otak kalian menjadi sangat fokus dan kuat untuk dapat mengerjakan tugas-tugas kalian. Kalian juga bisa loh untuk dapat mengambil waktu untuk bersosialisasi bersama teman ya, karena ini juga membantu kamu dapat banyak ide yang siapa tahu dapat berguna untuk proses pembelajaran kalian. Nah di masa pandemi ini hampir setiap orang dituntut untuk belajar di rumah atau di rumah saja. Terkadang ini menciptakan kebosanan tersendiri. Nah, semakin jarang bertemu dengan teman-teman, ikut dapat menyebabkan stres. Nah, oleh karena itu, otak kita juga butuh refreshing ya, agar bisa belajar lebih efektif. Dengan tetap bersosialisasi dan berkomunikasi, di masa pandemi ini tentunya sangat terbatas. Tetapi dengan kecanggihan teknologi kita dapat bersosialisasi tanpa harus bertemu, ya kan? Semua orang sudah punya gadget. Nah, jadi kita bisa bersosialisasi menggunakan gadget tadi, bisa lewat pesan, video call, WhatsApp atau media sosial. Sekarang kan sudah mudah, lebih mudah. Intinya bersosialisasi dan komunikasi akan menciptakan motivasi positif sehingga belajar bisa dilakukan dengan efektif. Nah, demikianlah cara belajar efektif dan efisien di masa pandemi. Harapan saya, apapun kondisinya, entah kondisi, situasi seperti ini, misal seperti pandemi ini, tetap jangan berhenti, jangan malas untuk belajar. Bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi semuanya tahu bahwa menuntut ilmu ini atau belajar ini itu dimulai dari sejak lahir hingga akhir hayat. Maka dari itu harapan saya sebagai seorang pelajar, kewajibannya adalah belajar atau menuntut ilmu. Saya juga berdoa semoga pandemi ini segera berakhir agar kalian bisa mengenyam pendidikan di bangku sekolah lagi. Tapi misal belum bisa ya, kita tetap semangat dalam belajar ya. Seperti tadi, apapun kondisinya yang penting tetap belajar. Semoga dengan belajar ini bisa menjadikan kalian sukses di masa depan dan bisa bermanfaat. Nah, sebelum saya tutup, silahkan kalian merangkum apa yang telah saya sampaikan tadi ya. Jadi ada 9 cara efektif dan efisien di masa pandemi. Kalian rangkum sesuai apa yang kalian tangkap atau apa yang kalian pahami. Demikian, kurang lebihnya terima kasih ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.